Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. Lisa yang menghubungi Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah. Itu aja pertemuannya. 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Sudah beberapa minggu ini, publik dikejutkan dengan pengakuan selebgram Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tidak main-main, untuk membuktikan pengakuannya, model majalah dewasa itu menantang Ridwan Kamil tes DNA. Menanggapi tudingan Lisa Mariana, Ridwan Kamil buka suara. Melalui kuasa hukumnya, mantan wali kota Bandung itu membantah dengan tegas tudingan Lisa. Pengakuan Lisa dan bantahan Ridwan Kamil sontak saja menarik perhatian publik. Tidak terkecuali pengakuan Lisa Mariana yang mengaku bertemu Ridwan Kamil di sebuah event hingga menginap di salah satu hotel selama 3 hari. Pengakuan Lisa Mariana pun membuat geger. Ridwan Kamil yang notabene tokoh publik kini menjadi sorotan. Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi dan membantah adanya pertemuan di hotel selama 3 hari, apalagi dengan model yang kerap berpakaian seksi. Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens. Tidak ada pertemuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya. Lisa yang menghubungi Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah. Itu aja pertemuannya. 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseruhannya lah. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Apa yang disampaikan itu kan tentunya gosip ya. Gosip kan kami tidak membalas dengan gosip. Harusnya kan dibalas dengan fakta. Ya kalau digosok makin sip kan begitu. Kami menghormati apapun versi daripada Lisa melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena itu disampaikan ya. Namanya kronologis yang disampaikannya tentu kami hormati. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar. Tidak benar ada pertemuan seperti itu. Dan Pak RK sendiri sudah membantahnya dalam klarifikasinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya itu tidak benar. Saya kira itu jawabannya. Rumor isu perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana bagai bola salju yang terus menggelinding. Bagaimana tidak, usai mengaku menginap bersama di hotel selama 3 hari, Lisa Mariana mengaku hamil 2 minggu setelah pertemuan dengan Ridwan Kamil. Dari situlah, konflik panas antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil dimulai. Tidak hanya mengaku hamil, Lisa Mariana juga mengaku setelahnya membuat surat perjanjian dengan Ridwan Kamil yang sampai saat ini belum diungkap ke publik. Pengakuan terbuka Lisa Mariana jelas saja dibantah dengan tegas oleh Ridwan Kamil melalui klarifikasinya. Mulai dari kehamilan hingga surat perjanjian, semua dibantahnya.
Saya hanya bertemu sekali terkait permohonan bantuan kuliah, dan permasalahan 4 tahun lalu sudah diselesaikan melalui bukti akurat yang tidak terbantahkan. Tulis Ridwan Kamil dalam klarifikasinya. Dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Tidak ada menjalin hubungan, silakan dibuktikan secara hukum. Karena ya kalau hanya, kan bahasa begini sederhana, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan. Hubungan seperti apa tidak ada, itu udah nggak ada hubungan. Kan Pak RK sudah membantahnya di dalam klarifikasinya. Jadi apa yang sudah dibantah Pak RK, saya sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya, tentunya itu kan versi mereka. Ya silakan versi mereka. Tetapi kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum. Gitu. Saya baca juga itu ada katanya perjanjian dan segala macam. Benar itu kan. Mana perjanjiannya? Saya nggak tahu gitu loh. Lah, jangan hanya sekedar menyampaikan, oh ada perjanjian dengan siapa gitu loh, mengenai apa gitu loh. Jangan melontarkan sesuatu tanpa bukti. Nah makanya begitu disampaikannya ada seperti itu, kami nggak tahu gitu loh, perjanjian apa gitu loh. Dia bilang ada sama kita, kira mana gitu loh. Jadi jangan, sekali lagi kami sampaikan, jangan menggosip dah. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik, bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara, jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum. Ada salurannya, demikian juga Lisa juga. Ya kita harapkan jangan umbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya etika gitu loh. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami meluap ini ke media. Pada saat itu saya ke Pamulang, saya saya lupa jelas Pamulang Barat kalau nggak salah ya, itu adalah rumah orang tuanya. Saya di situ miris melihat keadaan keluarganya, ibunya, bahkan rumahnya, dan saya berpikir bahwasannya nurani hati seorang perempuan, dia bilang dia sedang hamil, dia bilang dia butuh untuk ekonomi dalam artian materi ya. Dan saya di situ membantu untuk berbicara kepada Pak RK sendiri yang tadinya Bapak itu tidak mau tahu gitu. Dan karena Bapak merasa itu bukan urusannya beliau gitu, kenapa saya mesti membantu sampai persalinan, kan seperti itu. Tapi saya mencoba meyakinkan bahwasannya tidak apa-apa, mungkin ini adalah amal jariah Bapak untuk kedepannya, kan seperti itu. Karena saya lihat ini anak kasihan juga kalau tidak ditolong gitu. Nanti mau makan apa kan gitu. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Bantuan bukan pengakuan. Dan nominalnya tidak banyak, saya tahu gitu. Cuma hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu, tidak ada tuh yang namanya ratusan miliaran, tidak pernah ada. Saya tahu itu jelas, Kalau pertandingan hubungan intim mantan pejabat dengan pacarnya sudah melewati tahap penyisihan, pertandingan hukumnya sudah makin seru, sudah waktunya ditingkatkan ke babak perempat final. Caranya gimana? Kalau mau si cewek membuat laporan polisi pencemaran nama baik karena dia di medsos dituduh telah hamil dari orang lain jauh sebelum mereka nginap di hotel di Palembang, ya berarti tuduhan pencemaran nama baik yaitu dihamili orang. Itu karena itu undang-undang ITE, ya.
Itu sudah mulai babak perempat final. Inilah nasihat pengacara senior kepada para pengacara-pengacara yang muda, ya. Oke, itu kalau bagi si cowok, do nothing, don't do anything, karena Anda dalam posisi tidak bisa apa-apa sekarang ini, ya. Karena kalau Anda bergerak, Anda melaporkan duluan, tes DNA, nanti kau bisa kena. Oke, kembali kepada si cewek. Begitu sudah LP-nya diterima tentang tuduhan telah hamil dari orang lain, langsung minta kepada polisi agar dilakukan tes DNA. Siapa tahu putrimu menjadi salah satu ahli waris, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar nikah kalau DNA-nya sama dengan bapaknya berhak warisan. Selembar demi selembar catatan hitam Ridwan Kamil sebagai tokoh publik seperti ditelanjangi dengan cerita Lisa Maryana yang diumbar ke publik. Tak lama setelah mengaku hamil dan mendapat biaya hingga melahirkan dari mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu, belum lama ini muncul rekaman suara percakapan yang diduga suara Ridwan Kamil dan Lisa Maryana. Lisa bahkan dengan tegas menjawab jika hubungannya dengan Ridwan Kamil adalah pacaran. Tanpa hubungan spesial tidak mungkin menginap bersama hingga hamil. Sontak saja, rekaman suara yang mirip dengan suara Ridwan Kamil viral di media sosial. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Audio maupun narasi-narasi percakapan yang di media sosial tersebut itu tidak ada narasi yang sebagaimana yang disampaikan di media sosial, percakapan antara Pak RK dengan LM itu sama sekali tidak ada. Ya kan kemarin saya sudah sampaikan itu adalah artificial intelligence, yang bagaimana artificial intelligence mampu untuk meniru suara manusia. Nah itu ya itu nanti juga bagian dari pemeriksaan di penyidikan lah, kira-kira begitu. Ya, kalau terkait rekaman suara ya, nah, telepon percakapan ya, silakan Lisa buktikan, jangan diberi opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. Untuk cek semua, di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau betul atau bukan kan gitu. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak. Karena beliau sudah membantahnya. Bilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja sih. Pengakuan terbuka Lisa Maryana yang menuntut Ridwan Kamil melakukan tes DNA untuk memastikan anak yang dilahirkannya merupakan anak biologisnya mendapat tanggapan luas sejumlah kalangan. Tidak terkecuali selebgram Dennis Caryasta yang ikut buka suara. Sebagai seorang ibu yang mempunyai anak tanpa suami sah, Dennis mengecam tindakan Lisa Maryana.
yang secara terbuka menuntut Ridwan Kamil melakukan tes DNA. Bagi Dennis, apa yang dilakukan Lisa Mariana merupakan tindakan dan memalukan yang akan berdampak panjang bagi perkembangan anaknya ke depan. Maka, seperti inilah kegeraman Dennis Caryasta atas tindakan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang meminta tes DNA. Itu, menurut gua sebagai wanita menurut gua sebagai wanita, sebagai cewek ya, cewek bukan seorang ibu ya, sebagai cewek menurut gua itu namanya orang mungkin pengen konten, pengen rame, punya caranya masing-masing, tapi gua sebagai ibu, gue jijik sekali, jujur aja, karena itu menurut gua bodoh atau di sini yang jadi korban itu bukan elu yang udah tua, udah gede, bukan itu laki yang udah bekas sama lu atau enggak, gua nggak tahu. Tapi jadi korban ini anak lu tuh nggak ada otak apa gimana menurut gua ya. Itu anak lu udah gede, itu kan bakal punya temen, iya kan? Apalagi lu katanya minta-minta duit, berarti lu nggak kaya dong. Berarti anak lu bakal sekolahnya di mana? Di yang tempat orang nggak kaya kan? Lu mau anak lu dibully? Kan nggak ada otaknya menurut gua. Menurut gua nggak ada otaknya sih. Itu sebagai ibu ya, gua minta tes DNA, ngemis minta di tes DNA. Lu harusnya sebagai ibu punya harga diri untuk anak lu, bukan untuk lu ya. Untuk lu nya mah gua nggak peduli, udah gede udah tua bangga kan. Tapi untuk anak lu harusnya sebagai ibu punya harga diri ya. Untuk apa? Biar anak lu dipandang sama teman-temannya. Ya walaupun anak lu terakhir tanpa ada ayah yang di sisinya, setidaknya lo harus punya harga diri kayak gue. Gue kalau misalkan sekarang bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Dulu bapaknya kan minta langsung tes DNA kan. Sekarang kalau bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Gue nggak akan mengakui orang yang nggak pantas diakuin. Ini lo malah minta diakuin, orang yang mau ngakuin gimana? Lo kasihan anak lo. Itu bapaknya anak gue itu ngakuin, gue nggak mau. Dia mau kasih duit aja buat suruh pulang. Iya, dia bapaknya kan mau kasih duit 10 JT, gue suruh pulang. Gue pulang sana dengan duit imut lo. Gak cukup. Masa lu siap bunting, lu gak bisa kerja? Ya kan setidaknya gak usah bunting deh. Lu aja sebagai cewek tuh ya harus bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi kan ini lu udah jadi ibu. Otak lu di mana ya kan? Gue kan udah jadi ibu juga. Gue kan ya kan kayak si Jaden gitu kan, gak ada suami. Jaden juga udah sendiri kan. Gue punya harga diri dong. Lu siapa yang ngaku-ngaku jadi bapak anak gue? Gue gak mau dong. Ya kan lu mau tes DNA? No, gue yang gak mau. Terlepas dari 3 pengakuan kontroversial Lisa Mariana yang jelas bertolak belakang dengan pernyataan versi Ridwan Kamil, baru-baru ini Lisa Mariana muncul ke tengah publik. Kemunculan Lisa Mariana sontak saja mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya Lisa enggan berani muncul lantaran disebut-sebut tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang menurutnya tidak ideal. Kemunculan Lisa bisa dikatakan bentuk keberaniannya melawan hujatan publik. Baginya, memperjuangkan keadilan untuk anaknya jauh lebih penting ketimbang mendengar hujatan publik. Atas hal itulah, Lisa tetap pada pendiriannya menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Hanya dengan itu, kebenaran tidak akan tertukar dengan tudingan dan gosip belaka. Cantik banget sih ketemu di sini. Kamu juga sayang. Kendut tapi dugong nih. Enggak. Jangan gitu. Cantik. Semangat habis ini glow up. Ya? Thank you Kak Del. Kurang tahu. Menurut saya ini kan bukan ranah saya ya. Bukan ranah saya. Jadi biarkan nanti kuasa hukumnya Lisa aja yang berbicara. Saya sedang nunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong. Enggak. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat
tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh, ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik, termasuk dengan LM, ya sudah, emang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur, dan sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Yang akan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Bukti otentik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.